Ini orang tua kumisan bang, namanya Pak Samsul. Kelakuannya jangan ditanya, jahanam, setan sungkur sama dia. Lu kan pasti sering dengar cerita bapak-bapak tolol mau kondo ya. Tapi kalau gue sebutin nih list dosa dia sama anak mini apa aja, lu bakal tetep bilang ada ya orang kayak begitu ya. Atau kayak itu manusia apa titisan dajal bang. Nah, apa aja kah kelakuan mind blowing manusia bentar lagi bangke ini? Gue sebutin atu-atu bang. Pertama, perhatian sama anak, ngajakin main, ngeluangin waktu buat anak. Coba gimana tuh? Terus kedua, sayang bini. Dia nafkah ke bininya lancar banget bang, lahir batin. Terus ketiga, beramal soleh. Bentar ya, bang, ini kok kayak bukan teh kotok ya? Biasa nggak gini. Nape? Lah iyalah, lu salah orang bro. Ini mah Pak Hendra, orang bener ini. Alah, ngemeng. Terus yang mana? Yang itu bro. Nah ini baru bener. Ulang ya. Pertama, demen mabok. Apaan nih? Air putih nih. Lu balita. Lagi habis duit. Ya elah, no money no cry, no mabok nombok. Kedua, demen jut-jut. Wanjir, gagal maning. Lagi. Gak boleh berhenti di sini. Never give up on your dream. Ketiga, dan yang paling jorok ya, KDRT. Babi. Bapak, santai pak, semua bisa diomongin pak. Gak ada ngomong-ngomong, gua kalah jujut lagi. Dan semua ini gara-gara Bos, nah gue paling gak bisa nih, mohon maaf. Ngeliat cewek kena fisik dari cowok tuh gak bisa gue. Kalau bapak demen KDRT, ini saya punya rok mini pak. Coba pakai, cantik pak. Tuh, ini baru cocok nih buat bapak. Kasih BH juga, nah cocok. Kasih dempul juga, bentar. Terus lipstick juga, lip balm, Nah, ini baru pas nih pak ya. Besok-besok pukul bini lagi pak, biar kontol kita potong sekalian pak ya. Jangan jadi cowok pak, bikin malu kaum manusia bejakun. Itu jakun juga perlu kita copot. Nyandu itu bisa kita ibaratin sebuah alat bre. Misal pisau gitu. Pisau ini bisa buat motong bawang, bisa juga buat nuncep orang. Jadi bisa baik, bisa buat goblok juga gitu. Nah nyandu yang baik itu kayak kecanduan berbagi, kecanduan beribadah. Nah nyandu yang goblok, seperti yang sekarang kita lihat di bapak ini, nyandu jut-jut. Ini goblok. Makan pasang. Tapi pasang dikit, pasang banyak. Jadi pas gue bilang goblok, lo pada sekarang paham maksud gue gitu ya? Gue begini nih juga buat keluarga. Kalau gue menang, duitnya buat anak bini juga. Bagus, makin paham ya gobloknya di mana? Nyandu jut-jut, dia tuh udah di level intermediate bang. Saking nyandunya, sampai apa aja dijut-jutin. Misal dia nyamper tongkrongan gitu ya, ngeliat temennya main ludo. Lu tau ludo kan? Game yang sangat amat normal itu kan? Yang kita main itu tuh harusnya nggak dosa gitu ya? Dari ulang. Nih gue pasang nih. Toh. Jadi jut-jut juga, gue gak kepikiran loh. Kalau dibilang mau kondo, sebenarnya nih bapak ngasih duit juga bang ke anak bini. Nih dek, 300 pegang dulu ya buat makan. Si Neng mana? Neng, nih bapak ada HP nih, pegang ya. Makasih ya pak. Aslinya baik dia, tapi itu kalau lagi baik. Kalau lagi tolol. Anjing lo semua. Tailah capek gue bang. Haus gua. Adek, ambilin gua minum cepat. Gua tahu yang dipikiran lu semua bang. Lihat bapak-bapak punya mulut kayak begini sama keluarganya. Enak kita jejelin tai yang mulutnya tuh. Bapak, mama lagi sakit. Ambil sendiri aja. Monyet lo, nggak dihargain gua di sini anjing, nggak dianggap gua di sini bang. Nggak apa-apa, sumpulin aja bang. BTW di rumah itu ada 2 orang anak bang. Pertama si kakak, kedua adenya. Umurnya masih SD gitu bang. Umur dimana hobi dia adalah ngerekam semua yang dia lihat di rumah. Tanda baca, anjing sama dengan koma, bang sama dengan titik. Istri itu tugasnya ngelayanin suami, ngerti nggak lo anjing? Bapak ngerti nggak sih, mama lagi sakit. Itu tinggal ambil sendiri dispenser depan mata, ya Allah. Lo anak bisa ngelawan lo. Ngomong apa lo sama gua lo? Bos, bentar bang, ada yang kurang. Tring, nah itu dia. BTW lu tahu nggak bang? Ini efek dari kala jut-jut semalam. Paginya uring-uringan soalnya duitnya habis. Ini hukum sebab akibat ya bang. Penyebabnya jut-jut, akibatnya tolol. Monyet lu, nyesel gua lu lahir. Kalau gede ngelawan orang tua mati aja lu bang. Mukul cewek itu seru. Mama lu no, bukan ngeluarin anak, ngeluarin tai no. Mana duit gua yang kemarin? Sini. Duit apa pak? Yang kemarin. Cepet lama banget sih. HP lu juga sini. Lah kan itu bapak yang kasih. Tai lu monyet lu pada. Enak gua di sini. Bapak mau kemana pak? Berangkat lagi gua. Capek gua di sini. Udah nggak dianggap kayak tai lu pada. Mampus aja lu semua lu. Kabur. Aku sebagai anak dari bapak yang pengecut masih gak ngerti sama cara mikirnya mama. Kenapa sih masih mau baik sama laki model begitu? Mama tuh bodoh, punya laki kayak begitu diem aja. Gugat kek, laporin kek, gimana sih? Gak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan kakak nanti dapat suami yang sayang, yang terima kakak apa adanya, yang mau ngerangkul kita. Ya Allah, dengerin mama ngomong tuh berasa nyium hawa surga. Laki-laki mama tuh tolol malah.
Gak apa-apa, kita doain aja. Mudah-mudahan bapak bisa berubah. Kakak jangan benci sama bapak, doain yang baik-baik aja. Bagaimana juga dia tetap bapak kan. Ya Allah, aku tuh sampai bingung. Ini hatiku tuh mau adem tapi sulit banget rasanya. Soalnya lakinya tolong. Berhubung aku punya bapak yang kecut, nggak tanggung jawab. Lulus sekolah aku harus kerja buat bantu-bantu keperluan keluarga. Sedangkan mama kerja nyuci gosok sama ngomong anak orang. Uang kita tuh bisa dibilang ketemu makan aja udah alhamdulillah itu. Tapi walaupun begitu, mama tetap ngajarin kita untuk tetap bersyukur. Cukup kok untuk kita, alhamdulillah. Jadi kita nggak butuh tuh bapak kecut mental tahu bulat. Justru selama ini aku ngarep dia pergi sih, karena aku kasihan sama mama. Hidup mama bakal jauh lebih baik kalau nggak ada dia. Tapi waktu aku pikir pas dia pergi itu masalah kita udah hilang, ternyata langsung muncul masalah baru, datang dari adik aku. Kalau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, dia mah satu pohon jatuh sampai akar-akarnya tuh. Percis sifatnya nurun dari bapaknya. Waktu dia baru masuk SMP, sifat-sifat setan yang nurun dari bapaknya tuh baru mulai kelihatan. Ada aja gebrakan dari dia. Gebrakan pertama, baru 2 minggu dia masuk sekolah udah bisa malakin anak orang. Lo goceng aja nggak goceng? Lapar gua lapar. Ya man, gua tinggal ini doang duit gua. Ya udah berarti ada ini. Ya tapi gua gimana dong? Lah ini lo mau kasih ke gua nggak sih? Kok kayak nggak ikhlas gitu dah? Ya sebenarnya sih BTW lo ntar pulang lewat mana? ya gua ini lewat pintu kemana saja gua. Oh ya udah, ini jadi bakal gua nggak nih? Ya udah deh, iya deh. Halo? Jangan orang tuanya Firman ya? Oh iya benar. Ini anaknya bikin masalah bu, bisa ke sekolah nggak? SP1 sudah melayang. Gebrakan kedua, kabur. Kabur yuk, bete gua. Ya boleh, tapi gimana caranya, Pak? Bisa, lu kayak nggak ngerti dah. Pak. Hah? Sempak terbang, Pak. Mana? Jadi gini, Bu. Anak ibu ini kayaknya nggak ada niatan mau sekolah dah. SP2 sudah melayang. Gebrakan ketiga, pelecehan seksual. Pak, Firman udah keterlaluan, Pak. Kenapa? Masalah apa lagi dia? Itu, Pak, dia megang payudara saya, Pak. Apa? Enggak, Pak. Saya dari semua kenakalan anak bocah, kenapa mesti itu Firman? Enggak, Pak. Bener, kali ini saya. Ya helah, apalagi ini udah apa? Bu, ini anak ibu udah ya. Nggak bisa, Bu. Ampun, nyerah kita mah. Lah, maksudnya 2 juta buat uang pakal dia masuk SMP plus SPP dia sebulan sudah melayang. Ini efek dari anak yang gak punya bapak, hidup tanpa aturan. Jadi buat bapak-bapak yang nonton ini, tolong ya, kalau kalian tolol, itu turun ke anak, Pak. Lu kalau belum bisa nyenengin mama, minimal gak usah nyusahin lu. Tapi aku beneran, Kak, itu bukan sengaja. Percuma, sengaja gak sengaja tapi dikeluarin lu dari sekolah. Hidup kita tuh udah susah, bapak udah ninggalin kita, gak usah nambahin. Udah kak, nggak apa-apa, yang udah lewat mah ya udah. Ya tapi gak bisa gitu aja dong. Udah nggak apa-apa, kita ambil pelajarannya aja ya. Semua ada hikmahnya kok. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Allah, masa di saat begini hati jadi adem lagi sih? Anak mama tuh tolong. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya si Firman gak sekolah dulu. Rencananya setahun aja sampai kita ngumpulin duit dulu. Sembari nunggu sekolah lagi, si Firman mulai suka main ke warnet. Mama sih ngasih aja kalau main doang ya. Tapi di sana dia mulai kenal sama orang-orang baru. Ya, billingnya habis. Lagi seru. Udah habis duit gua, Bang. Bayarin dong. Ya elah bocah. Malu ngasih berapa sih? Cuman ceban, Bang. Dapat bentaran doang, main. Ikut gua aja sini, kita cari duit. Ikut ngapain, Bang? Ya ini, ikut kita ondel-ondel. Mama, Dede mau nginep ya di rumah Bang Ai. Nginep? Bang Ai siapa? Itu teman kenal di warnet, orangnya baik kok, Mah. Mama sebenarnya khawatir, tapi karena Mama merasa kasihan sama dia, ya udah deh main aja nggak apa-apa, cari temen. Ya udah, tapi pulangnya kapan? Besok pulang kok. Mama, makan dulu, udah malam. Si Firman udah makan belum ya? Dia tidurnya di mana ya? Dia pulangnya kapan ya? Sekarang Mama makan dulu. Masa si Firman pulang, Mama sakit. Besok pulang kali, Ma. Besok. Tuh anak belum pulang juga. Ingat rumah apa kagak sih? Nyampe rumah gua kemplang panci, liatin aja lu. Kakak cari si Dedek dong. Aduh, carinya kemana ya? Itu si Bang Ai itu di mana? Ya aku juga nggak tahu. Dia kenal di mana juga nggak tahu. Coba tanya sama yang Assalamualaikum. punya warnet. Firman, kamu dari mana aja nak? Kok gak pulang-pulang? Dedek nyari duit, Mah. Tuh, banyak kan? Tuh, lihat tuh. Ini duit beneran loh. Nih, pegang nih buat Mama. Ini kamu duit dari mana? Lah ini siapa aja? Ini teman ondel-ondel Dede semua, Mah. Orangnya pada baik kok. Nih, ini Bang Ai nih. Dia ngajarin Dedek tuh. Bu, Ya Allah, kamu tahu-tahuan begini dek. Mama, Dede nggak usah sekolah lagi ya. Enakan nyari duit, Mah. Tapi Gaji Mama sama Kakak kan kecil. Ini buat bantu Mama juga.
Di situ hati mama tersentak. Dia merasa udah gagal jadi ibu. Ya udah boleh. Tapi inget jangan macem-macem ya. Jangan mabok, jangan ngemis. Ya siap mah. Ini bukan ngemis kok. Ini mah ondel-ondel, beda sama ngemis. Ya udah, Bang titip anak saya ya, liatin dia. Siap Bu, sama kita mah diliatin. Semenjak saat itu, si Firman sering ikut Bang Ai keliling. Dan dari situ juga pergaulan dia udah wah sekali. Bang, si Firman di mana? Oh, dia udah nggak sama kita. Gabungnya sekarang sama Reman Kretano yang anak-anak pang. Dede ngapain ke sana? Ayo Kak, kita cari yuk. Dede ngapain sih main sampai sana? Mau sebaik-baiknya si Bang Ai, tetap aja dia bukan bapaknya. Gak bisa ngejamin dia tetap bakal ngeliatin Firman. Muter-muter kita cari dia, ternyata benar aja dia lagi ngumpul sama anak-anak pang. Lengkap sama minuman, rambut model anak ayam, dan ukulele yang senarnya pakai karet. Dek, lu ngapain di sini katanya sama Bang Ai? Ah, bosen sama Bang Ai, temannya itu aja. Di sini kan rame tuh. Dede diajakin ngamen. Tapi kan kamu bilang kamu gak bakal ngemis. Ngamen mah nggak ngemis mah. Ini kan ada usahanya kita ngehibur orang. Dedek dididik kok di sini sama mereka. Tuh lihat tuh. Ini hari ini mah nyari duit kok Dedek mah. Mama benar-benar merasa gagal jadi orang tua. Dia benar-benar nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Akhirnya kita coba percaya aja sama kata Firman. Ya udah, tapi malam pulang ya. Jangan macem-macem, nyari duit aja yang bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lu ngapain cemong semua badan lu? Diajakin tadi sama abang yang ngono. Kalau jadi manusia silver duitnya lebih banyak. Nih lihat nih. Mana pernah Dedek dapat segini? Ya lu ngamen aja yang bersih. Ngapain sampai begini segala? Dek, jangan lagi ya Dek. Lah emang apa mah? Kan Dedek lagi bantuin mama juga ini. Mama gak mau. Anak mama jadi kayak begini. Kenapa sih harusnya seneng dong Dedek masih ingat orang rumah? Bukannya terima kasih malah bikin ribet doang. Selama ini yang bikin hati mama sedih cuma dari apa yang terjadi sama hidup Firman. Dan baru sekarang hati mama sedih lewat kata-kata Firman. Udah percaya apa sih? Ya Allah Firman, kenapa lo sekarang jadi gini? Mau nyalahin dia tapi emang keadaan kita lagi begini. Gue sendiri merasa gagal jadi kakak. Dia tiap kali pulang pasti ada aja gebrakan baru ya. Mirip-mirip kayak bapaknya. Bener aja, dia pulang lagi, gebrakan baru lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kenapa itu Dada? Enggak. Tadi itu di Jakar Biawak mah. Yang benar, coba sini lihat. Iya benar, udah nggak usah dilihat lah. Sini lihat dulu. Dedenya kenapa nggak disekolahin lagi aja? Waduh, pertanyaan bagus tuh. Kita bukan nggak pernah kepikiran ya. Justru tadinya niat kita dia nganggurnya cuma setahun. Tapi supaya kalian tahu, pertama, kita bukan orang punya. Dan ada seorang pemimpin dari Anta Baranta ngeberlakuin sistem zonasi, sistem yang sosokan nuntasin suatu masalah padahal cuma nambahin masalah doang. Yang entah si pemimpin itu beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kalau ternyata ada orang yang nggak masuk zonasi sekolah manapun, dan entah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kalau akhirnya para orang tua terpaksa beli bangku. Ini pungli ya bajingan. Beli bangku si Firman kemarin aja 2 juta udah banting tulang paruh ginjal lah. Sekarang harus beli bangku lagi. Nggak sekalian aja kita lompat dari pohon kelapa sawit. Iya. Lompat dari sini mah masuknya ke lubang keserakahan. Walaupun begitu, gue tetap usaha buat Ade yang ceritanya gue sayang ini nih. Kan gue ngomong ke dia ya, Dek, sekolah lagi deh. Ntar gue THR turun bisa nih ada. Dia jawabnya udah lain masa. Males udah nggak masuk pelajaran di gua mah. Ih, biar pinter, masih muda lu. Hidup lu masih panjang, lu jangan malas-malas aja lu. Lu anak cowok lu. Ngapain? Enak begini nyari duit. Ya kalau sekolah pinter mantan nyari duit lebih gampang. Enggak, ada 19 juta pengangguran yang sampai sekarang masih nyari kerja. Ya bener lagi. Udah pokoknya ntar gue ngomong sama mama dah. Ini udah mau masuk Juli loh. Kalau nggak dari sekarang nyari sekolahan ntar susah lagi. Niat sekolah mah dari kita doang yang ngurusin dia, tapi dari dianya udah nggak ada. Kayaknya karena udah kenal duit sih. Dan akhirnya dia makin nggak bisa sekolah setelah dia ketahuan. Astagfirullah, ini kamu bikin tato deh? Enggak, ini mah spidol iseng doang mah, buat keren-kerenan doang. Masa sih percaya gitu aja Bu? Tolong Bu, tolong. Apaan spidol bisa keren amat begitu? Ya ada, orang aja bisa bikin muka Raisa di tiang playoper no. Oh, yang bener. Iya bener mah. Oh, ya udah. Ya, penonton kecewa. Kenapa mah? Enggak, itu si Dede make spidol. Biarinlah, besok juga hilang. Mainnya yang cantik Mbak. Geledah. Spidol apaan? Mana coba lihat. Apaan sih lu ikut-ikutan aja? Enggak, sama lu mah gua Sini nggak mau lihat, gua. cepet lihat. Mama, ini spidol apaan? Spidol ini tato beneran mah? Yang bener coba gesek-gesek. Sini coba, awas tangan lu awas. Tato beneran mah. Yeay, kami senang. Ya udah selesai, makin nggak bisa sekolah dong. Masa depan lu selesai di situ. Lu nggak kasihan apa sama mama udah banting tulang ngurusin lu? Ya udah sih hidup gua bisa nyari sendiri gua. Bukan masalah begitu man. Lu siapa lagi yang ngebilangin lu? Bapak udah pergi nggak tanggung jawab. Iya tahu, iya udah itu mulu diomongin, udah tahu gua, capek gua dengernya. Makin gede makin jadi nih anak, makin bisa ngelawan. Udah mulai susah dibilangin. Arah hidup lu mau dibawa kemana sih man?
Nah, kalau sini udah ada mama nunggu depan rumah, artinya Firman akan bikin gebrakan baru. Betul nggak? Betul. Tapi yang datang kali ini bukan Firman loh. Penasaran kan? Ikutin terus ya cerita si anak dajal. Permisi, Bu. Iya ada apa? Si Firman ada, Bu? Lagi di luar dia, emang gak lagi sama kamu? Waduh, si Firman, Bu. Tuh anak hati-hati dah. Dia habis nyolong celana Bang Romi. Hah? Gimana? Iya, Bu. Aduh, kalau ketemu mah ntar dikepung dia. Tahu sendiri, Bu. Si Bang Romi kan suhu di kita. Yang bener ah. Iya, Bu. Itu si Firman bisa dibakar hidup-hidup, Bu. Kak, ayo cari Dede yuk. Kenapa? Cari Dede, katanya dia mau dibakar orang. Buset, gila kali. Habis ngapain emang dia? Udah pokoknya jalan dulu, ayo cari dia. Aduh, ngebantu kagak, ngebebanin dia. Capek banget gue punya adik kayak begini. Kalau bukan karena ada mama di sini udah pergi jauh gue. Males banget gue ngempanin adik brutal begini. Keadaannya sekarang motor lagi nggak ada, jadi kita nyariin dia jalan kaki. Berasa orang bego gue. Bang. Kita mau nyoba nebeng sama orang tapi nggak ada yang mau berhenti dari tadi. Ya mungkin mereka takut juga kali, kan ini udah malam. Bang. Iya, kenapa, Bu? Ini bang, kami ini nyari ojek nggak ada. Oh iya, Bu. Di jam 10 mah mana ada. Emang mau kemana, Bu? Saya nyari anak saya, katanya di sebelah stasiun tuh. Oh, itu lumayan jauh, Bu. Boleh anterin saya nggak bang? Ya, boleh. Ini berdua, Bu. Iya nggak apa-apa dah, bonceng 3 ya. Coba tuh, gua sampai bonceng 3 sama si abang. Gara-gara nyari anak PA1. Sampai di situ ketemulah kita sama dia dan bener aja, lagi mabok bareng tuh. Asik bener coy. Dunia muter di dia aja udah. Firman, kamu apa-apaan sih nyolong celana abang-abangan lu yang di sono? Apa sih mah? Urusan orang sotoy aja. Lagi teler dia, ih sumpah muku tonjok rasa itu muka. Itu kamu mau dihabisin, mau dibakar itu. Kamu nggak kasihan sama mama ini? Enggak, itu mah dianya aja no, songong, belagu, sengak. Denger, sadar dulu kamu. Apaan sih, berisik lu anjing. Teman-teman, di sini sudah ada 2 video. Tugas kalian temukan perbedaan dari kedua video ini ya. Nih dek, 300 pegang dulu ya buat makan. Si Neng mana? Neng, nih bapak ada HP nih, pegang ya. Sekarang video kedua. Mama, nih Firman dapat duit nih 400 dari ngamen. Pegang buat mama ya. Oh iya, makasih ya dek. Belum selesai, kita lanjutin lagi ya. Mana duit gue yang kemarin? Sini. Duit apa pak? Yang kemarin. Cepet lama banget sih. HP lu juga sini. Lah kan itu bapak yang kasih. Lanjut lagi ya. Duit gua kemarin mana? Siniin. Lah udah kepake 100. Kirain beneran buat mama, kan katanya kemarin buat masak. Ih anjir, duit gua main pakai aja, bodo amat. Gantiin lu duit gua 100.000. Nah gimana, udah ketemu perbedaan di antara kedua video ini? Ada? Betul, nggak ada. Kelakuan 2 orang ini persis sama-sama dajal. Seperti yang gue bilang kemarin, ini bukan buah jatuh dari pohon lagi. Udah sampai akar, sampai intisari juga jatuh ambruk semua ini. Mungkin dia pernah ngerekam apa yang pernah bapak lakuin ke mama, jadi bagi dia itu biasa. Akhirnya mama cari pinjaman kemana-mana sampai nemu uang 100.000. Nih pegang, udah diganti tuh. Kamu kalau ngamen megang duit gak usah ngasih mama lagi lah. Ih, ya udah. Bacot anak anjing, bacot lu sini lu! Cut, Mbak. Itu nggak ada di skrip, Mbak. Nggak ada di skrip. Cut. Itu kamu mau dihabisin, mau dibakar itu. Kamu gak kasihan sama mama ini? Enggak, itu mah dianya aja no, songong, belagu, sengak. Denger, sadar dulu kamu. Apaan sih, berisik lu anjing. Firman. Bacot anjing lu berdua. Pergi lu, bikin malu gua lu di sini. Lu ngomong nggak boleh gitu lu, Man. Enak lu. Lu ngelawan orang tua lu, gue yang tonjokin lu. Oh iya, siap bang, siap. Gue mah paling nggak bisa ya ngeliat orang tua dilawan. Orang tua udah ngelahirin lu 9 bulan. Inget lu, Man. Ya siap bang, diinget bang. Iya bener tuh orang belaga jadi pahlawan. Adek gue begini juga gara-gara lu bego. Ngomong panjang lebar, akhirnya dia ngaku. Iya, gua ngambil celana Bang Romi. Habis gua kesel sama dia, orangnya ngelunjak, gila hormat. Lagunya udah kayak menteri aja. Jangan nyari-nyari dah. Dia mah orang beneran, ntar kamu diapa-apain, mama udah gak bisa apa-apa. Iya tahu, iya. Ya Allah, kamu mah gak ada kasihannya amat sama mama sama kakak ya. Udah sono pulang aja deh sono. Ntar Dede juga pulang. Tenang aja, ada abang-abangan Dede di sini. Nih anak bacot amat ya. Kenapa beneran juga ntar cengeng dia. Udah lama, yuk pulang aja yuk. Tapi si Firman Udah biarin dulu, ntar juga pulang. Udah nggak bisa dikasih tahu anaknya. Mama, Dede diincer nih mah kalau ngamen sama abang yang kemarin yang Dede colong celananya. Waduh, terus gimana? Iya katanya Dede mau dikepung, mau digebukin. Gimana nih mah? Dede nyari duit jadi susah, jadi nggak bisa ngamen. Mama yang ngomong ya mah, minta maaf sama dia. Lah, kan kamu yang ngambil, kamu sana yang datengin minta maaf. Kamu yang perbuat, mama kan gak tahu apa-apa. Mama nggak sayang anak dah. Bukan gak sayang anak. Tai lah, bacot, gak dianggap anak Dede mah di sini pada kayak tai lu semua. Firman jaga mulut, jaga. Durhaka Firman, astagfirullah. Bacot aja lu, bacot, ngelontek aja lu sono. Tuh mulut jangan sampai gue gampar lu ya. Apa? Mau gua tendang lu, gua tusuk lu ya. Firman, Enggak, udah. lu awas, anjing lu semua monyet lah, tai. Gak dianggap gua di sini bang. Gue udah kayak ngerasain bapak kalau pulang. Kelakuan dia sama persis nggak ada yang kebuang. Mau gue lebih tua juga, tetep aja tenaga dia mah cowok, kalah gue. Udah Firman, di mana itu Bang Romi, di mana? Nah, di Kampung Kotok, samperin sono cepet. Ya udah, tapi kamu udah nggak usah ngamuk lagi. Bacot mulu, jalan lu sono. Yuk kak, ke abang itu yuk kak. Ih, sama kakak, gak mau ah. Ya mama sama siapa lagi kak? Terus yang ngomong? Yang ngomong kakak, mama nggak bisa ngomong. Ayo kak, tolong ya.
Mama kalau udah gini jantungnya kencang banget memang. Tangannya gemeteran. Ih mama, aku. Ya, mau ya. Maaf ya kak, ya. Nanti mama temenin di samping ya. Mau ya? Mama bilang gue emang pinter ngomong orangnya. Tapi masalahnya kan bukan itu ya. Pertama, itu serem banget. Gue cewek mesti ngedatengin abang-abangan metal. Kedua, mama ngapain ngemanjain Firman mulu? Masa tiap kali dia bikin ulah yang nyelesain mesti mama terus? Ujung-ujungnya nyusahin gue. Emang gue gak punya urusan sendiri apa? Sebenarnya kan mama sayang sama dia. Tapi justru itu jadi racun buat dia gak sih? Dia jadi gak tahu konsekuensi dari tindakan dia sendiri. Permisi. Ya, kenapa Bu? Ini bang, saya kakak sama mamanya Firman. Oh iya, kenapa Bu? Oh iya, ya masuk yuk. Masuk Bu, masuk Bu. Maaf ya agak berantakan nih. Nggak apa-apa bang, maaf kita yang repotin nih malah. Ini bang, kemarin adik saya kan ngambil celana abang itu. Saya ngewakilin Firman aja ya, soalnya dia nggak pulang-pulang bang. Kasian, namanya masih anak kecil, tolong dimaklumin ya bang. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Cuman kita mah nggak mau aja Bu. Cara dia kayak gitu, ngelunjak, dikasih hati. Di sini enak Bu, kita ngumpul. Rokok ngambil tinggal ambil, tapi dia malah kayak gitu sama saya. Iya, maafin aja ya bang ya. Ya udah, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah selesai. Gak mau lagi, gua ada begini-begini. Anak ibu bikin masalah lagi tuh Bu. Tukang bakso ditodong pisau sama dia. Andai si bapak tuh orangnya bener, mungkin hidup gua gak bakal gini banget. Adek gua gak bakal jadi anak jalanan. Mungkin hidup kita damai. Peran ayah tuh penting banget. Penting banget. Gua bisa bilang semua ini karena bapak. Semua ini terjadi karena bapak. Dia udah gagal jadi suami dan gagal juga jadi bapak. Udah bertahun-tahun lamanya kita gak tahu bapak kemana. Sekarang bapak... Lah bapak? Serius ini bapak? Wah udah gua kumpulin, gua semprot lu abis lu. Gara-gara lu nih anak lu hancur sekarang. Halo? Halo kakak, Ngapain nelpon-nelpon lu? gimana? Udah nikah lagi mama lu? Dih, gak jelas banget. Bertahun-tahun gak ada kabar, nelpon cuma nanyain begituan doang. Gagal banget lu jadi suami, jadi bapak. Adek gua tuh jadi anak jalanan no, gara-gara lu. Semua tuh gara-gara lu. Ngelunjak anak haram lo. Jadi jablay aja lo. Jangan harap gua mau jadi wali lu pas nikah. Anjing lo. Liatin lo, jadi perawan tua lo. Gak bakal bisa nikah kalau gak ada gua mah. Gak ada yang waliin. Haram jada gua ngewaliin lo, anjing lo. Nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan kakak nanti dapat suami yang sayang, yang terima kakak apa adanya, yang mau rangkul kita. Kita harus bisa jadi orang yang pemaaf kak. Nggak harus untuk orang itu, tapi itu untuk diri kita, untuk hati kita. Karena rasa maaf buat yang udah nyakitin kita, itu akan jadi berkah untuk hidup kita. Percaya deh, ketika mereka berbuat jahat, kita nggak boleh balas dengan kejahatan, tapi dengan doain mereka supaya mereka bisa dapat hidayah agar mereka nggak jahat lagi ke kita atau ke orang lain. Kenapa sih hidup kakak tuh selalu didatangi masalah sama yang bukan kakak yang buat? Dulu dibikin malu sama bapak. Bapak udah gak ada, kirain hidup kakak bisa jauh lebih baik. Gak taunya datang lagi masalah lewat si Firman. Dan dia lebih parah banget. Masalah dia kakak semua yang ngadepin. Kak, kakak nginep aja ya di teman kakak berapa hari kek. Bukan apa-apa, mama mah kasihan sama kakak. Motor juga takutnya dipakai mulu sama dia, takut kenapa-napa. Itu motor kan susah payah kakak ngeredit belum lunas. Si dede kan kalau ada kakak begitu. Kalau nggak ada kakak kan seenggaknya mendingan, nggak begitu banget anaknya. Ya udah mah, kakak ke rumahnya si Nur deh. Si Firman tuh kalau sama mama nggak sesongong kalau sama gua. Makanya mama nyuruh gua pergi aja dulu. Gue pengen deh rasanya hidup normal kayak orang-orang. Bukan gak jelas begini. Berhari-hari gue nginep di rumah temen. Untung temen gue baik. Dia juga tahu masalah keluarga gue. Kalau udah lama banget, kadang suka kangen sama mama. Dia diapa-apain gak ya sama si Firman di sana? Kak, si Firman di luar nih lagi nggak pulang. Kakak pulang yuk, mama kangen. Ih, kakak juga kangen mama. Kita jalan-jalan aja yuk mah. Satu-satunya yang bisa ngasih gue bahagia saat ini tuh cuman mama. Terlepas dari semua beban hidup gue, rasanya syukur banget bisa punya ibu kayak mama. Enak ya mah? Iya, kak duduk di situ yuk. Yuk mah. Bapak gue nih, dia nggak tahu dia habis nyanyain mutiara terindah yang ada di jagat raya ini. Gue sih nggak bakal mau ngelakuin hal yang sama ya. Mama terlalu indah untuk disia-siain. Aku sayang banget sama mama. Kak, itu hari Minggu ke teman bapak yuk. Siapa tahu bapak lagi main ke situ. Mama mau ke situ. Iya, yuk main aja kita. Ya boleh mah. Ih, si Firman katanya nggak pulang. Udah gih, kak ke rumah teman kakak aja lagi. Ih mama, ini udah jam 1. Lah, pulang lu. Kebetulan. Beliin dulu gua pecel lele sono. Udah kak, jangan kak, kita beli pecel yuk sama mama. Ih mama. Udah nggak apa-apa, ayo. Udah ya kak, kakak ke rumah teman aja ya. Mama, kakak yang bayar kontrakan. Kakak yang kerja banting tulang. Masa kakak yang disuruh minggat? Iya kak, maafin mama ya. Bukan mama yang salah. Iya kak, nggak apa-apa ya.
Tapi kakak takut mama, nanti ada begal. Enggak, udah. Mama doain gak ada apa-apa. Daripada kakak di rumah, mama kasihan sama kakak. Weh, apa nih? Weh, apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok, ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.